Hai semuanya, kembali lagi di podcast PP Abi, Bincang Santai bareng PP Abi. Bersama saya tetap, saya lagi dan Bosen. founder Sekali-kali dek ngundang Tamara Blessingki. founder PP Abi, Yeyen, juga co-host saya. Cahyo ganteng sekali. Tetap karena cuma Pak Cahyo yang gratisan, makanya co-hostnya tetap. Nah, podcast kali ini spesial banget ya Pak ya, bintang tamu kita karena ngobrol. Kayaknya setiap ada bintang tamu spesial. Spesial. Kamu ngomongnya harus dirubah deh kayaknya ya. Spesial karena kalau ini beneran spesial. Kenapa? karena apa muda ya Pak ya, muda Pak, pengurus. boleh tahu umurnya? Umur biar kenalan dulu. Oke. Monggo silahkan Pak, kenalan umur dan bla bla bla. Iya, Ya, silakan. Backgroundnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Semua. Perkenalkan, nama saya Sandra Pracipta, umur 35 tahun. Untung Bapak nggak nampar saya ya. Orang Amerika kalau tanya umur bisa Ya. ditampar ya, Pak ya. Maaf ya Pak ya. Orang Indonesia Pak. Ya. Tapi saya yakin kalau Bapak lebih tua dari saya malu menyebutkan umurnya. Kebetulan aja lebih Lebih muda. Nah, seumuran lah sama saya. Oh ya, sama. Cuma Anda yang tua kayaknya. Oke. Lanjut. Nah, Pak Sandra ini kebetulan juga partner sendiri ya Pak ya, kapnya luar biasa. Nanti kita ya. tanyain kenapa kok berani sendiri, sedangkan pangsa pasar mestinya mengerucut ya. Mengerucut ya, benar. Juga Dewan Sertifikasi, anggota Dewan Sertifikasi ya. Anggota Dewan Sertifikasi. Periode? Periode 2021-2025 ya. Sebentar lagi Ini usai. lanjut? 3 hari lagi purna kita. Nggak lanjut. Nggak lanjut. Oh nanti kita tanya kenapa nggak Kenapa lanjut. nggak lanjut? Semoga lanjut lah, masih Iyalah. muda. Kita harus lanjutkan yang muda-muda ini gitu. Kamu tanya apa sih? Bapak Sebenarnya sudah- banyak, Sudah cuma banyak yang ingin diungkapkan di dunia ini. sebenarnya ini kenapa anak muda tapi kok mau jadi AP? Sebenarnya itu sih Jadi Pak. kapan Pak jadi AP? Ujiannya kapan? Saya ujian tahun 2016. 2016. Oh, udah lama. Saya bareng Pak Cahyo. Enggak, saya CPA 2000 akhir 2015. Oke. Jadi akuntan publik 2017 Iya. izinnya keluar. Oh, mulai berarti dari situ. termasuk sekali lulus juga kayak Pak Cahyo. Ya waktu itu. Oh, jangan sombong ya Anda. Pak, Gitu. Bapak pura-pura lulus 5 kali gitu loh, biar saya merasa sendirian. Gitu. Nah, kenapa Pak? Kenapa kok milihnya akuntan publik? Ya, sebenarnya tadi saya dengar perbincangan sebelumnya ya, bahwa dari daerah tadi ya, yang nggak punya relasi atau nggak punya pengetahuan terkait informasi ada profesi akuntan publik gitu ya. Saya mau cerita kalau saya itu dari desa sekali. Saya dari Bangka Belitung, orang pesisir pantai dan bahkan Wih, indah dong Pak tapi. alhamdulillah kalau alam Itu ya. yang buat syuting Ya. Laskar Pelangi Laskar kan? Pelangi. Oke, saya pernah ke sana Pak. Ya, kebanyakan pantainya seperti itu. Oke. Dan kami di sana terus terang saja kalau dari segi pengetahuan akan auditor itu masih sangat minim sekali. Jadi yang tahu auditor tuh jarang. Mungkin dia bekerja di pemerintahan, itu pun auditor pemerintah seperti Sebenarnya sampai BPKP. sekarang Pak ya, saya itu kredit bank. Ya. Bingung banknya, auditor ini apa sih, akuntan publik, jelaskan susah. Begitu aku bilang staff deh, langsung di ACC. Ya, seperti itu. Lucu ya. Silakan. Ya, jadi apa namanya? Sebenarnya dari keluarga silsilah itu nggak ada menjadi akuntan Auditor. publik. Ya, orang tua nggak berprofesi sebagai akuntan publik ataupun sebagai auditor. Nggak tahu sama sekali. Awal bekerja di kantor akuntan publik, kamu jadi apa? Kerjanya seperti apa? Auditor. Auditor tuh editor buku ya. Dan bahkan bayangin ya, bahkan orang tua tahunya auditor seperti itu. Editor Kalau kami di Meskipun daerah diperhatiin gitu ya. kadang begitu Pak ya. Dan ya, Editor laporan keuangan maksudnya. dan pertama kali kenapa memilih sebagai auditor itu kami di universitas kami ada program magang. Magang itu di kantor akuntan publik. Nah, itu titik balik saya menentukan kayaknya profesi ini Di sana di Jakarta ya. Oh, di Jakarta, udah di Jakarta ya. Iya, saya sekolah di Jogja. Terus kayaknya profesi auditor ini keren. Kerennya apa? Pada saat kita melakukan pemeriksaan di lapangan, kita selalu berkomunikasi dengan level top manajemen.
ya. Mungkin kalau yang kita pemeriksaan fisik, kita komunikasinya dengan staff. Tapi mostly kita berkomunikasi dengan level manajemen, direktur keuangan, direktur utama, kebanyakan. Jadi selama kita punya kompetensi ataupun pemahaman yang cukup, pertama di standar akuntansi, pasti mereka sangat senang berkomunikasi, berdiskusi dengan kita pada saat kita melakukan pemeriksaan. Dan itulah titik balik, kayaknya profesi ini keren dong. Keren banget. Belum tahu dulu ada pimpinan KAP itu partner. Belum tahu. Jadi Istilah itu belum tahu lah. belum ya. tahu lah, Ya. karena kan baru magang dulu Iya. ya. Jadi keren kayaknya jadi auditor. Nanti kalau setelah lulus mau jadi auditor aja dulu. Nah, auditor aja. Belum tahu menjadi akuntan publik, karena menurut saya betul. akuntan publik itu next levelnya kita auditor. Kita mau berbisnis di dunia profesi di profesi audit lah, seperti itu kalau menurut saya. Waktu S1 di akuntansi ya berarti Ya. masih di sana? Ya, di UTY di Jogja. Oh, di Jogja Di sudah. Jogja. Oh, berarti SMA, SD sampai SMA di sana. Di Bangka Belitung. Baru memutuskan kuliah di Jogja. Jogja. Siap-siap. Langsung. Nah, kenapa jurusan akuntansi, Pak? Dulu memang sukanya hitung-hitungan. Oke. Ya. Salah Baru satu ini nemu orang suka hitung-hitungan ya. Padahal akuntansi nggak ngitung sebenarnya waktu kalkulator. Jadi kalau dulu masih SMA ambil jurusannya IPS, ketika kita belajar IPS itu ada jurusan akuntansi, dan di situ mulai kita nyusun laporan keuangan. Ketika balance itu senang, meskipun belum tentu benar ya. Ya. Zaman dulu. Kalau balance kayaknya juara gitu Ya, ya. senang sekali. Kita istilahnya masalahnya terpecahkan gitu. Nah, itu mulai senang akuntansi. Siap. Terus guru-guru waktu SMA saranin ya udahlah masuk di perpajakan atau yang berhubungan dengan IPS ya, akuntansi gitu ya. Akhirnya pas kuliah memilih jurusan akuntansi aja. Belum tahu mau jadi partner itu belum tahu. Jadi masih dalam dunia yang fana. Dalam dunia. Karena waktu itu juga KAP belum menjamur ya. Ya. Sosialisasi ke mahasiswa juga belum begitu intens ya, sehingga Ya. auditor taunya keren gitu aja. Ya, penting ya. Kami di universitas kami itu rektor kami itu akuntan publik. Salah satu partner dari DBSD dan A. Dari Bambang Sutarbaji dan Oke. Dadang dan Ali Iya. yang di Jakarta. Dia Iya. partnernya di Jogja, dia cabang di Jogja. Dan kami kenal akuntan publik itu dari rektor kami. Itu menurut saya sangat penting sekali. Karena apa? Saat ini dunia pendidikan atau di akademisi, gap kita di akuntan publik sebagai praktisi dengan dunia pendidikannya akuntansi itu jauh sekali. Ya, bahkan anak-anak sekarang kalau kami sering kunjungan ke luar daerah gitu ya, ngisi kuliah umum, ditanya akuntan publik itu tahu nggak tahu. IAPI tahu nggak tahu. Auditor tahu nggak? Bahkan auditor nggak tahu. Jadi penting sekali ada sosok yang sebagai sebagai contoh di kampus-kampus itu ketika anak-anaknya mau di-create menjadi akuntan publik atau menjadi auditor gitu. Atau ada contoh lah gitu. Ya sih Pak, nggak tahu ya, betul tadi saya setuju bahwa ada gapnya, cuman gapnya ini gimana caranya mengharmonisasi, karena kita itu kadang mengeluh kalau ada anak magang padahal dari universitas ternama, Ya, gitu. ya, Entah ya. karena jadi betul-betul magang itu mereka ilmu baru. Yep. Mereka mendapatkan ilmu baru, jadi ditanyain, misalnya kemarin Pak Jainal kan juga Ya. mengeluh konfirmasi nggak tahu dan sebagainya. Kalau ditanya Al-Ghazali, oh tahu gitu lah. Begitu ditanya akuntansi, yang dasar nggak tahu lah. Ini nggak tahu apakah kesalahan komunikasian dosen dengan mahasiswa atau gimana? Menurut Bapak gimana? Kalau menurut saya memang saat ini dosen yang mengajar beberapa jurusan yang menurut saya memang harus diisi orang-orang praktisi seperti ya? akuntansi ya, Oke. perpajakan, Iya. terus auditing, harus diisi dosen yang memang praktisi. Kendalanya sekarang dosen-dosen praktisi mungkin ya quote and quote mereka itu kayaknya bakal menggeser dosen yang ada saat ini. Takutnya begitu. Takutnya seperti itu. Tapi sebenarnya penting sekali dosen praktisi itu untuk mengajar, karena cerita atau pengalaman praktisi Praktek, bisa dibawa ke betul. anak-anak dan mereka bisa cepat dan mudah paham. Ketika praktisi akan berbeda
Betul, cara betul. mereka mengajar. Betul. Karena Kalau lebih kita kan teknis ya. kita kan kuliah semua ya. Mm-mm. Kalau dosennya terlalu teoritis ngantuk sekali. Oh betul. Ya. Setuju. Itulah ada PPAB. PPL pun gitu ya. Ya bukan kita mendiskreditkan yang teori aja gitu ya, tapi kalau dibarengin dengan cerita pengalamannya Betul. kita semangat untuk Setuju mendengarkan, banget. ya kan? Jadi nggak ngantuk. Ya. Kalau contohnya Pak, kalau PPL ku kita teori saja, ya pasti ngantuk, Ya. gitu ya. Ya. Tapi kalau dibarengi hitungan, katakanlah Ya, hitungan, gitu kan ya. otomatis Melek mata gitu ya. langsung melek. Dan itu Gitu. untuk mengurangi gap itu harus diisi ya praktisi yang memang mereka up to date terkait Betul, profesi ini. Misalnya auditing. Betul, betul. Auditing ya minimal diisi oleh akuntan Betul, publik. setuju. Ya. Jangan ya mungkin teorinya boleh lah ya kalau dosen, tapi kalau untuk praktiknya misalnya di kampus itu harusnya diisi oleh dosen-dosen yang praktisi. Dan soal ataupun materi ajarnya itu misal praktik auditing ya harus disesuaikan dengan case-case yang sekarang. Betul, betul. Dan standar kan berubah sekali, jauh dibanding misal yang dosen-dosen dulu pelajari dengan sekarang gitu. Terima kasih masukannya, mudah-mudahan PPAB ini ditonton oleh 1.000 penonton kan? Seluruh Indonesia. Seluruh kampus kan ya. Seluruh Jadi mudah-mudahan kampus. kampus ada masukannya. Jadi Ya. memang untuk hal-hal teknis memang harus diserahkan praktisi mestinya. Yap. Gitu ya. Oke, lanjut. Iya, nah kembali lagi nih Pak, yang mahasiswa ya kan, kadang tuh kan para lulusan akuntansi itu kerja di KAP itu cuma jadi batu loncatan aja, Artinya nggak tertarik. supaya dia bisa kalau biasanya nih di CV-nya dari akuntan itu kan nanti cari Lebih kerjanya menjual. lebih gampang, lebih Iya. menjual. Nah, gimana menurut Pak Ya, Sandra? contohnya- Apakah tidak semenjanjikan itu kerja di KAP? Contohnya misalnya kan banyak tuh anak-anak yang keterima di Big Four, tapi nggak bertahan lama, setahun 2 tahun. Tapi betul, begitu mereka dilabeli lulusan dari KAP. Big Four, Ya. itu Ya. mereka punya value yang Credit yang tinggi, tinggi, gitu, ya. di pekerjaan. Ya, ya memang keadaannya seperti itu. Di luar negeri juga sama. Sama ya? Sama nggak ya. cuma di Indonesia, di Asia Tenggara Maksudnya juga sama. nggak ketertarikan itu kenapa Pak? Kira-kira Emang, apa tidak emang mending menjanjikan jadi gitu? selebgram sih, gampang ya. Makanya aku mau jadi selebgram Pak nanti. Jangan kaget kalau nanti saya terkenal ya. Ya banyak faktor ya. Ada kalau pribadi ya, ada orang yang sabar, ada yang tidak sabar. Saya dulu selalu berpikir saya tidak mau kerja sama orang. Dari Saya awal selalu ya? berpikir dulu itu saya mentok gaji itu misal let's say misal 100 juta per bulan gitu ya. Saya daripada ini saya mending usaha gitu. Usaha yang kita bangun Berarti gitu. memang punya bakat bisnis kali Pak. Nah, itu yang mungkin kalau kita meniti karir sebagai akuntan publik kan levelnya dari junior auditor, senior Iya. ya, supervisor, Lama ya. manager Apalagi gitu ya. Big Four ya. Oh ya, baru partner gitu kan. Itu butuh sekian tahun ketimbang mereka misalnya 2 tahun di kantor akuntan publik dapat value editnya, Betul. labelnya KAP, kerja di BUMN yang mungkin salary-nya jauh lebih besar gitu ya. Dengan Betul. pekerjaan yang monoton sebenarnya ya. Ya, dengan kerjaan yang monoton mereka tetap sekarang realistis mereka milih seperti itu. Iya, iya. Tapi kalau untuk jangka panjang kan orang-orang tertentu saja yang mau Yang bertahan, punya passion ya. yang punya passion di situ. Dan jujur kalau saya milih sebagai akuntan publik karena saya passion. Ya betul. sebagai Rasanya auditor. nggak akan bertahan kalau nggak punya passion. Ya itu. Gitu. Lanjut. Gitu. Oh, udah gitu aja. Kalau kita lihat Oh, udah Pak enak nih Sandra didengerin. adem ya wajahnya ya. Kalau kemarin Pak Bagus berasa di rupiah ya, kalau ini beda ya gitu. Nah, balik yang tadi kan Pak Sandra bilang bahkan orang tua aja nggak tahu apa itu auditor ya kan. Kenapa Pak? Kira-kira apakah Sosialisasi kurang kali ya? sosialisasi kurang atau gimana? Seperti Memang apa? pada dasarnya profesi kita itu profesi yang di belakang layar ya. Berbeda dengan advokat, lawyer gitu kan yang mereka tampil di depan. Kita itu kan bekerja memang di belakang layar semua. Dan kita tidak pernah mengumumkan hasil pekerjaan kita ke publik gitu. Kecuali auditi itu sendiri ya. Dan profesi ini sudah langka dari awal. Langka sekali, bahkan namanya pun orang jarang dengar. Tapi yang membutuhkan saat ini tuh banyak sekali. Dengan jumlah akuntan publik saat ini tuh 1.600-an dengan wajib pajak ataupun entitas yang ada di Indonesia tuh sekian juta, kita tuh sebenarnya sangat membutuhkan itu. Dan
kalau menurut saya misalnya sebagai mahasiswa itu big opportunity ya, yang ada saat ini untuk kita untuk menggantikan akuntan-akuntan publik yang saat ini mayoriti kan umurnya di atas kita, yang mohon maaf senior-senior kita itu banyak sekali, yang akan gapnya juga besar ketika itu iya. nggak diisi oleh teman-teman yang mau bergabung sebagai auditor ataupun akuntan publik gitu. Jadi masalahnya memang kelangkaan itu dari dulu, terus bukan sosialisasi, karena memang kita itu dunia kita ya, kita itu yang tahu tuh top level manajemen, Betul. ya kan? Kalau kita tanya misalnya teman-teman, mungkin teman-teman kita yang sesama kita SD SMP itu tanya profesi kamu, akuntan publik. Akuntan. Apa itu? Nggak mungkin. Apa itu? Akuntan tuh kayak akuntan kota gitu. Angkutan. ya, ya, Iya. ya keadaannya seperti itu. Jadi memang Kurang sosialisasi mungkin ya. kurang sosialisasi. Ini Pak, jadi yang saya ceritakan lucu ya. Jadi waktu saya mau pinjem kredit Bank ya. kredit untuk apartemen, Yep. kan saya pasti Bapak apa pekerjaannya akuntan publik. Apa itu akuntan publik? Wis susah menjelaskannya. Terus Bapak yang miliki perusahaan ini berapa persen mati kon. Kira lagi? gajinya berapa? Ya saya nggak digaji Pak, saya kan pemilih dan sebagainya. Lama pokoknya diuter-uter gitu nggak di ACC. Begitu gini aja Pak, saya staff. Saya staff gaji saya segini, langsung di ACC. Kan lucu ya, akuntan publik ditolak, stafnya diterima. Ya ini karena kurang sosialisasi. Kurang sosialisasi. Iya. Nah, kemarin Pak Sandra kan juga jadi pengembang ya Pak ya, koordinator pengembang wilayah Ya, lah ya. Korwil. Nah itu apakah juga menjadi kendala tuh Pak buat mensosialisasikan, atau kalau ini aja deh kendala Temanya utamanya lah Tem apa tadi? pengembangan wilayah. Pengembangan itu gimana sih Pak? Heeh. Kalau Dideskripsikan. kita itu saat ini tuh ada 4 pengwil namanya. Apa namanya, pimpinan wilayah, koordinator pimpinan wilayah. Ada 4, salah satunya saya, termasuk Pak Habib, Pak Al-Hudri, Pak Harliweku. Pak Al-Hudri ini di Sumatera, Pak Harliweku ini di Sulmapa, Sulawesi, Maluku, Papua gitu. Saya di Jateng, Jabar, dan DIY. Jadi tugas kami memang memaksimalkan daerah-daerah ini, bagaimana daerah itu bisa menyampaikan visi dan misi dari YAPI pusat. Oke. Nah, misalnya contoh untuk kita lebih bersosialisasi ataupun mengenalkan profesi kita Oke. di kalangan akademisi, termasuk kita kunjungan ke universitas. Terus Siap. saat ini kan kita sudah punya 3 sekretariat yang dibangun oleh YAPI. Contohnya di Jawa Timur, udah baru kemarin peresmian ya. Bisnis ya. Yang duluan tuh Jogja sama Jawa Barat. Jadi tujuan kita biar IAPI itu eksis nih, ada IAPI gitu, ada pengenalan IAPI lebih dekat kepada daerah-daerah. Karena saat ini tuh termasuk di daerah-daerah yang lain, orang masih sangat jarang mendengar kata Pasti IAPI. Lamongan, saya kelahiran Lamongan. Iya. Pastinya ya jarang yang mendengar dong. Ya betul. Auditor, editor tak. Ya gitu. Ya, tapi menurut Bapak divisi ini sudah Sudah berjalan belum? sudah memenuhi harapan nggak terkait tentang sosialisasi tadi? Kalau atau gini deh, perkembangannya dunia dunia audit ini sudah sangat menyenangkan tidak? Menyenangkan dalam arti Mungkin jumlahnya, mungkin ketertarikan tadi, mungkin fee kekayaan buat AP-nya. Gimana orang tertarik kalau AP-nya nggak kaya? Nggak kaya, ya kan? Gimana kalau menurut Pak Sandra. Sandra perkembangan 5 tahun terakhir ini deh? kalau perkembangan cukup signifikan dari Cukup anggota. signifikan, oke. Jadi anggota kita yang akuntan publik itu, kami pada saat tahun 2021 itu menjabat 1.200 sampai 1.300. Sekarang sudah 1.600-an, hampir 1.700. Maksudnya ada muncul AP-AP baru berarti. Muncul ya? AP-AP baru, dan itu kan ada yang meninggal juga. Oke. AP kita kan udah tua-tua, banyak yang Artinya 300 itu plus pasti ya, karena plus minusnya seperti itu. Dan profesi akuntan publik saat ini itu banyak ini ya, kalau menurut saya itu banyak tantangannya. Tantangannya seperti apa? Adanya misalnya auditi yang pengen jasa kita itu formalitas.
Itu pasti ada banyak di Surabaya. Dan kita sering tergoda kadang-kadang menerima itu ya. Bapak ya maksudnya. Kadang-kadang ya. Nah, kalau mau profesi kita baik, kita tuh punya ekosistem ya. Ekosistem kita itu akuntan publik, kantor akuntan publik, regulator, auditi. Nah, ini harus saling aware. Bagaimana kita mau meningkatkan quality audit kita kalau tadi permintaan yang formalitas itu masih sangat banyak Banyak, Pak. dan enforcement terhadap mereka tuh nggak ada ya. Maksudnya sanksi buat mereka yang seperti itu tuh belum ada sampai saat ini, kecuali akuntan publik disanksi. Jadi akuntan publik tuh jadi kambing hitam sebenarnya. Betul. Pak, saya minta Pak audit, tapi saya maunya tanda tangan aja Pak, saya mau ikut tender gitu. Ya kalau akuntan publiknya mau menerima tanda tangan, Fee-nya dikit pula ya. ya fee-nya dikit, mereka terima, ya dapat WTP, Nggih. terus tiba-tiba akuntan publik diperiksa. Yang jadi kambing hitam kan akuntan publik. Pasti. Nah itu pilihannya. Yang paling menyakitkan itu Pak, kalau aku mendengar, biasanya aku langsung sensi kayak gini. Ketika, Pak, kenapa sih mahal orang tinggal tanda tangan? Tanda tangan. Itu nggak bisa menahan emosi gitu Yeah, ya. yeah. Jadi saya itu sering bertengkar sama klien ya gara-gara itu tadi permintaan yang Yeah. Pak bisa nggak seminggu? Waduh, lu bikin goreng tempe gitu. Sama itu tadi. Kenapa sih Pak kok mahal? Padahal cuma 20 udah nggak mahal loh Pak ya. Jangan Yeah. salah. Mahal sih tinggal tanda tangan aja. Oh my god. Dan itu faktanya ada dan banyak. Ya, memang perjalanan saya izin tahun 2017 ya. Perjalanan menjadi akuntan publik terus mendirikan kantor akuntan publik tuh kita nanti akan berada di beberapa level. Dan nanti kita akan tentukan kita mau arah levelnya kemana. Yang pertama kita tadi kan kalau kita bangun usaha kan masih butuh untuk menghidupi karyawan kita, menghidupi kantor kita gitu ya. Jadi istilah kami orang Sumatera tuh babat alas gitu ya. Itu kita masih di level awal. Betul. Yang di level yang ya ibaratnya entry masuk ke Artinya kecenderungan masih omset nih ya, gitu ya. masih hajar aja semua Yeah. gitu ya. Terus kita nanti akan berada di level ketika kita memutuskan untuk punya Kualitas pasar kita tersendiri. sendiri ya. Jalan pertama itu kita harus meningkatkan kompetensi kita. Nah, ini saya potong nih ya. Saya nggak setuju nih sama Bapak ya. Jadi gini Pak, pernah kita bicarakan tentang ini ya bahwa disadari atau tidak. Ini kita ngomongin kalangan KAP menengah ke bawah ya. Yap. Saya nggak tahu kalau KAP Big Four ya. Yeah. Terus ruang lingkupnya saya contohkan di Surabaya gitu ya. Yeah. Nggak bisa Pak. Faktanya sampai sekarang, kalau produk lain itu kan semakin berkualitas produknya Yeah. akan Dinilai. dicarikan. Enggak loh. Kalau kita Pak Apa ya? semakin berkualitas akan ditinggalkan loh Pak. Ya. Jadi kalau dibuat penelitian, oke berpengaruh, tapi masalahnya pengaruhnya negatif, arahnya negatif. Ya. Jadi semakin berkualitas, semakin ditinggalkan. Saya ini ya termasuk rewel kan Pak ya. Jadi berkali-kali bertengkar dan ngapain sih Pak wong kemarin? Nah paling sedih kalau misalnya nih tahun ini saya kecualikan, nah sekarang kecualikan. Pak, kemarin nggak dikecualikan loh. Aku mau ngomong KAP-nya goblok. Kan nggak Nggak mungkin. Jadi pada akhirnya gini, mungkin bagi KAP sebelumnya mungkin nggak ke-sampling kali Pak ya, nggak dianggap yang resiko. Tapi bagi saya, dan itu Pak, masanya gitu Pak. Jadi saya tertarik dengan Pak Sandra tadi yang mengatakan bahwa mungkin kalau di kasusnya Pak Sandra itu berlaku ya. Jadi kalau kita berkompeten itu berarti kan artinya diwakili dengan kertas kerja yang bagus kan? Ya, jadi tapi kok berlaku nggak? Enggak ya, Din? Enggak, di berlaku. Surabaya Di enggak Surabaya loh. nggak berlaku Makanya dong, Pak seringkali saya itu geleng-geleng kepala Enggak, ketika enggak. pemateri bilang harus berkualitas. Ya kalau berkualitas jadi tinggalkan. Gimana? Kalau itu nggak cuma di Surabaya. Nah, ini gimana? Makanya menarik Pak ya. Di Jakarta, di mana-mana. Hal seperti itu tuh terjadi. Pertama, kita audit kualitas bagus, tapi auditinya jelek, mau kamu sebagus apapun, auditinya tetap milihnya yang gampangan. Iya dong. Nah, berarti kita belum dapat pasar kita. Nah, ini mencari pasar ini penting. Ya, pasar Gimana, kita gimana, yang Pak? semakin Kasih berkualitas auditi kita juga, kita dengan fee audit yang bagus juga, semakin mereka aware dengan proses audit itu seperti apa. Kalau auditinya yang menurut saya itu auditi jelek-jelek ya,
seperti itu aja dia. Jadi kalau kita mainnya di area itu ya kita akan ketemu dengan auditi yang jelek-jelek menurut saya ya. Ya, Pengalaman harus mencari zona lain ya Pak. ya, zona yang lain yang mereka memang appreciate dari kompetensi kita. Sekarang coba let's say ya. Kamu nemu gitu nggak? Banyak kayak gitu. Enggak, maksudnya nemu yang dibicarakan Pak Sandra. Heeh. Belum nemu Enggak, saat ini ya. Belum nemu saat ini Jujur, ya. 1-2 lah Pak ada. Ada. Tapi sebagian besar Sebagian setiap kali besar- saya ngaudit, saya pasti harus legowo bahwa tahun depan nggak Tahun saya. depan, iya. Ya, betul. ya mau nggak mau itu. Tahun depan kita nggak pakai nih, nggak dipakai Ya. gitu. Ya, saya udah melalui proses itu. Ya. Oh, namanya Saya ilmunya, udah Pak. melalui proses itu. Saya di titik yang ketika saya meriksa itu saya nggak peduli dia mau pilih saya atau enggak. Oke. Saya udah di titik itu. Ya. Jadi Tadi ketika mengalami lah ya. saya udah di titik, maksudnya saya nggak takut dia tahun depannya nggak pilih saya. It's Berarti okay. mungkin Bapak punya harta karun kali 7 turunan. Nggak. Atau Kayak anaknya Pak Pak Nasi Harto. tadi, atau Anaknya jangan Pak keturunan Harto. Nggak. Nah. Tadi sempat saya dengar kita itu rezeki tadi udah Diatur. diatur tadi kan. Betul, Pak, Nah, itu ternyata. saya itu dari awal buka KAP sampai sekarang saya tidak pernah mempromosikan saya KAP saya. Tapi alhamdulillah tuh Selalu dari mulut Tapi kan ke mulut Bapak kali jadi ya. pengurus ya Pak, pasti banyak yang kenal lah. Kalau kita jadi pengurus saja. Pak, ngomong-ngomong sebelum itu, kita berdua layak nggak jadi pengurus? Dengan gaya begini, layak nggak jadi pengurus? Iya kan. Karena kan Pak Sandra katanya nggak melanjutkan. Nah, nanti saya pengen melanjutkan. Iya. Bercanda, ya bercanda. nggak semerta-merta kalau jadi pengurus ini ya ningkatkan apa namanya klien kita. Tapi yang pertama Enggak, itu memang nggak ngaruh menurutku. dari kualitas kita, KAP kita. Let's say misalnya kita ngomongin SKIP. Sekarang apa namanya KAP sekarang itu misalnya di Surabaya, ada nggak yang mampu membimbing satu BPR itu untuk bagaimana mereka mengimplementasikan itu, bagaimana mereka memilih metode untuk membentuk CKPN itu. Nah, siapa yang bisa sekarang? PPAB sih ya. Saya kebetulan ngajar EP tapi EP. belum merambah ke PPR Nah, sih. dia menggunakan data yang seperti apa, terus dia pakai pilihan metodenya seperti apa, dia ngitungnya gimana, rule rate-nya seperti apa, dia secara kolektif individualnya seperti apa, bagaimana kita menyusun SPM atau peraturan SOP mereka untuk khusus CKPN. Nah, itu kalau kita jual aja misalnya di Surabaya itu jauh lebih dari auditnya. Jadi maksudnya Pak Sandra Selain tetap audit aja ya. kualitas ada tempatnya Ya. gitu ya Pak ya. Ya. Jadi kalau kan misalnya nih dalam kasus sekarang kan berubah dari etap ke EP kan dibutuhkan orang yang punya kompetensi untuk itu gitu Ya. ya. Sekarang misalnya berlakunya SKIP tahun 2025 ini ya, nanti penyusunan laporan keuangan itu sejauh berbeda. Iya. Kalau dibaca SEOJK 03 itu dampaknya signifikan sekali, harus penyajian kembali. Siapa? Ada dampaknya retrospektif. Nah, kita ngomong seperti itu ketika kita punya knowledge-nya di situ, orang bayar kita mahal sekali. Contoh kami mendampingi beberapa beberapa bank konvensional itu untuk implementasi SKIP itu dan dibayar mahal. Kamu dibayar mahal nggak kemarin ngajar? Enggak Enggak ngajar ya? Bukan ngajar. Oh, ini Memang ini kita kan- pelatihan kemarin Pak. Berarti apa idenya Pak Sandra perlu kita praktekkan deh. Maksudnya kita nggak Mendampingi. cuma ngajar doang, tapi Iya, betul, mendampingi betul, maksudnya gitu ya. Iya. Pak, ya? Mendampingi klien Iya. lah ya Pak ya. Dan sampai memang benar-benar yang dipilih itu memang sesuai dengan Akhirnya data yang kualitas ada. lah yang Kualitas. berbicara. Ya, itu. Gitu maksudnya. Iya. Pak Sandra masih optimis bahwa kualitas tetap ada Tetap bisa. tempatnya. Ya, Gitu ya kalau di profesi ini saya masih percaya kualitas itu akan dicari pada saatnya. Karena saya dan Yayan dalam kondisi tertentu berada di titik yang menyerah sebenarnya, Betul. di mana itu tadi terlalu indah. Pertama, memang pada dasarnya terlalu indah mempraktekkan SA, terutama di perusahaan yang menengah ke bawah. Itu satu Ya, kendalanya. ya. Yang kedua, persaingan kita karena ternyata ada AP yang mau gampangan. Nah, itu Ya. masalahnya. Lah di Surabaya, nah saya dan Yayan pada akhirnya makanya gimana kalau kita cari pekerja? Belum lagi diperiksa tadi ya, belum lagi kemudian Belum resiko diperiksa. diperiksa P2PK. Jadi saya selalu menganalogikan gini Pak Sandra. Jadi saya pernah ngobrol tuh sama P2PK. Pak, Bapak itu ya menyeret kita ke ujung paling kanan seperti kelompok FPI.
Sementara klien, Pak, menyeret kita paling kiri seperti PKI, yang kita ini yang di tengah-tengah bingung. Apa mana yang tidak mau kertas kerjanya bagus, tetapi masalahnya sering kali itu tidak bisa dipraktekkan. Apalagi semakin baca SA, semakin takut loh kita, Pak. Semakin takut. Waduh, wong kemarin minta ini aja loh. Pasti berantem, apalagi pakai komunikasi dengan TCWG pakai dan sebagainya. Jadi kadang-kadang di kondisi tertentu saya dan Yeyen itu menyerah jadi AP sebenarnya gitu. Gitu. Sebenarnya sempat Ya, cerita itu tadi. saya ke Pak Sandra juga kan gitu. Jadi tapi mudah-mudahan optimismenya Pak Sandra bisa kita ambil ya bahwa yang berkualitas selalu punya tempat. Enggak, gitu saya melalui proses itu. Dulu kalau PPL tuh saya sering bilang, saya udah siap-siap ini ketika tadi ya, ketika kita straight, kita berkualitas tadi, kita akan ditinggalkan oleh auditi yang jelek-jelek tadi. Oh, akhirnya maksudnya akhirnya menuju ke yang Menuju bagus ke ya. Ya. Pak, tolong dong cari info klien-klien mana yang bagus. Mau saya, Pak. Kita kenapa dapatnya kan karena kita selalu dari awal emang budayanya zonanya di Mungkin bank-bank lingkungan itu juga, ya. lingkungan di maaf Surabaya mungkin juga belum Ke situ mendukung ya. ke situ. Mungkin seperti itu juga sih. Dulu ya, waktu saat yang saya masih awal-awal begitu, saya selalu mengkampanyekan gini. Kenapa sih misalnya P2PK, OJK nggak kasih label nih ketika ada KAP yang bagus gitu. Karena jengkel sekali waktu itu, kita kerjanya benar-benar, terus kita melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang kita tetapkan itu ya. Terus ada teman-teman yang sembarangan ya, Ya, makanya ya itu aja. Ada kadang sebelnya di situ. Tapi pada titik tertentu saya udah mulai sadar, udahlah mereka itu ranahnya memang seperti itu. Saya nggak mau main di ranah mereka. Gitu, kita coba kita ke arah yang lain gitu. Waktu itu saya sempat bilang ke P2PK sih, Pak, kenapa saya 2 kali diperiksa ya. Yang pertama itu aku pernah sempat bilang bahwa Pak, saya kan nggak dapat sanksi ya waktu itu. Pak, kok nggak ada sertifikat bahwa saya itu nggak kena sanksi, gitu loh. Jadi waktu itu saya nunggu, ini saya dapat sanksi apa sih? Ternyata saya telepon kan P2PK, enggak, Bapak nggak dapat sanksi, Bapak dapat perbaikan. Nah, tapi kan saya nggak tahu bahwa ternyata itu, maksudnya Pak, kenapa nggak ada suratnya? Paling nggak suratnya deh, suratnya bahwa kita tidak dapat sanksi gitu. Ternyata kalau yang dapat sanksi baru disurati, Pak. Lah maksud saya, Mbok Yo itu sebagai portofolio kita ditempel Dipajang di depan. P2PK-nya ketahuan. Ya memang tugas P2PK ya mau nggak mau sebagai regulator ya karena kita bekerja standarnya udah ada, mereka cuma memastikan standar kita itu kita terapkan atau ya enggak. memang itu dinamikanya ya. Kalau lempeng-lempeng aja kan mungkin nggak menarik ya jadinya gitu. Silakan lanjut. Oke, Pak ini kembali mungkin nyerempet sedikit gitu. Nyerempet ke pengurusan dikit lah gitu. Pandangan kan kalangan Biasa mulutnya pedes, Pak. Netizen dia ya. ada kalangan bahwa pengurus IAPI itu kenapa sih harus yang di Jakarta gitu, Pak? Kenapa yang di daerah tuh kayak mungkin contohnya pemilihan DPN kemarin dari daerah pun tidak ada yang lolos terpilih lah. ya. Iya. Betul, Terus Jakarta semua. iya, terus sepertinya sekarang justru malah untuk daerah itu kayak makin diperkecil kan gitu kuotanya gitu. Kenapa sih, Pak? Kira-kira gitu. Kenapa harus Jakarta? Kenapa orang-orang Apakah wilayah memang orang tidak? daerah itu bodoh? Apakah bodoh? Ataukah memang Orang daerah itu dianggap bodoh. betul? Apakah memang dianggap kurang kompetensinya? Makan untuk aja jadi tidak pengurus? bergizi. Padahal ada orang-orang hebat juga dari daerah lah. Ya, misalnya ya, gitu. ya. Kita lah. Oh ya. Pasti. Kita muji diri sendiri lah ya. Ya memang karena kan kita pemira itu pemilihan ya, nggak bisa diukur dengan kemampuan. Jadi banyak atau tidak orang memilih kita. Misalnya saya kemarin maju ya sebagai perwakilan dari daerah. Saya perorangan. Syukur-syukur ada yang milih. Karena itu kan orang harus tahu siapa orangnya, terus harus yang populer lah. Yang saat ini kita banyak tahu itu yang lumayan dikenal dan itu yang terpilih. Dan kalau kompetensi ya semua kalau udah jadi akuntan publik punya kompetensi yang sama gitu. Meskipun nanti dia bisa spesialisasi seperti apa. Kalau daerah itu ya karena kita daerah nggak kompak.
Gak kompak ya. Ya, coba misalnya kalau dengar Surabaya teman-teman kompak, kalau Surabaya kompak, kalau mau memajukan apa namanya orang di daerahnya kompak. Misalnya Surabaya ada 200 ya 200 itu pilih satu orang gitu. Misal Jogja cuma 20-an 20-an orang. Tapi saya kemarin kayaknya pemilihan tuh 200 lebih. Dari daerah yang paling terbesar tuh saya yang punya suara. Tapi kan kita cuma dipilih 8. Oke. Jadi ya itu Oh, berarti kemarin gagal ya. gagal. Tenang Pak, tenang sabar. Ah? Masih ada tahun depannya. Karena Enggak. gini, jadi saya itu pengagum Pak Gideon ya. Pak Gideon tuh Ya. partner in charge saya yang di Jakarta. Ya. Orang Batak kalau ngomong kan enak. Kalau Ya. saya kan ngomongnya belepotan gitu ya. Kalau Ya. semara apapun Pak Gideon tuh selalu kalau nyanyi tuh kayak temponya pas gitu Ya. loh. Nah, saya yakin secara kualitas waktu kemarin mencalonkan menurut saya ini bukan karena saya bawanya Pak Gideon, tapi menurut saya beliau yang paling berkualitas gitu ya. Ya. Tapi saya bilang ke Pak Gideon sih, Pak, Indonesia nggak milih kualitas loh ya, gitu. Maksudnya tetap aja popularitas yang akhirnya kepilih, gitu kan. Ya. Jadi makanya Pak Gideon, Pak, makanya sering-sering ngajar PPL biar kenal Ya. Pak Gideon. Ya, gitu. salah satunya itu harus lebih banyak dikenal lah. Nggih. Karena misalnya contoh saya kan jarang ngajar juga ya. Ngajar PPL tuh ada 1 2. Saya cuma nguji komprehensif. Dimenser. Nanti Dan kita bicara itu ya Pak ya. Kita bully Bapak ya. Dan memang kalau kepilih nggak kepilih rezeki kalau menurut saya. Oke. Karena ngikut pemilihan pemirsa kemarin itu kita meramaikan saja, terus kita coba dari daerah, terus kita coba dari anak muda gitu, bisa nggak, kalau kita dapat ya syukur, kita berkontribusi langsung ya. Meskipun nggak terpilih saat ini, kita bisa juga berkontribusi, kita Yang menyebarkan lain, ya. IAPI ini ke mana-mana Oke. gitu. Kita tetap menampilkan, oh IAPI itu nggak yang sekarang kalian lihat itu dulu-dulu tuh IAPI begini, kita bisa menampilkan IAPI atau akuntan publik itu yang berbeda gitu. Contohnya misalnya ada Mbak Yeyen, ada Pak Cahyo gitu. Terima kasih kita disebut namanya. Kita bukan apa-apa, kita gila terkenal ya. Kita pengen jadi Pak, artis. tapi Pak Sandra memang dari kecil itu punya bakat berorganisasi. Sejujurnya saya dan Yeyen itu nggak Nggak suka ada bakat ya. berorganisasi, sehingga nggak kepikiran sekali untuk masuk sebagai pengurus. Nggak niat banget gitu ya. Tapi gara-gara kita punya PPAB dan ternyata kita tahu bahwa ternyata yang ngasih PPL itu pasti pengurus-pengurus. Iya. Ya, kita jadi agak pengen untuk masuk ke situ. Cuman sebelumnya karena nggak bakat sebenarnya, nggak Iya. tertarik. Ya. Kalau Dan juga Bapak sebenarnya tertarik ndak semuanya pengurus yang mengisi PPL. Oh enggak ya? Enggak, ada yang Enggak. dari KAP juga ada yang dari kampus juga. Semuanya bisa ternominasi untuk sebagai pengajar. Begitu, enggak semua dari Oke, pengurus. tapi emang tertarik bakat Ada organisasi. bakat organisasi. Kalau bakat organisasi kayaknya enggak. Enggak ya? Enggak juga ya. Kenapa jadi pengurus? Gimana dulu ceritanya jadi Iya. pengurus? Dulu tuh kalau Dipaksa nggak atau salah gimana? itu Pak Nasib, Pak apa namanya, ada beberapa orang yang sebagai nominasi komite nominasi. Nah, salah satunya mungkin waktu itu saya kan AP yang masih sangat muda sekali dan mendirikan KAP. Nah, dianggap mungkin bisa mewakili akuntan publik yang muda waktu saat itu, dan alhamdulillah waktu itu kepilih. Iya, Karena iya. pemilihan dulu kan 3 daerah, Jateng, Jabar, dan DIY. Kalau sekarang kan nggak ada lagi, Ya, pemilihannya langsung ke pusat. Pusat. Oh, makanya Ah. terdistorsi ininya Ya, jumlahnya ya. ikut apa namanya, Siap, ya siap. bertanding di level nasional Tapi istilahnya. setelah nyemplung suka? Maksudnya nyaman berarti ya? Karena kita sebagai akuntan publik itu maunya organisasi kita itu nggak cuma sekedar dipandang orang, cuman kayak alat untuk Legalitas formalitas, gitu ya. formalitas laporan keuangan. Terus kita mau berkontribusi di situ. Jadi banyak caranya kita berkontribusi. Ini Salah mau satunya jadi pengurus nih Pak, calon baru nih. Siapa? Si Yayen Itu Kata siapa? udah mulai terkenal dia, kalau aku kan masih jauh ya. Ada nggak itu komite ini ya, komite persahabatan gitu? Ada. Aku mau. Emang Putri Indonesia pakai gelar Aku masuk di situ persahabatan. nanti. Ya. Kalau komite yang lain kayaknya nggak ada yang cocok menurut saya kayaknya ya. Lanjut. Lanjut. Tadi mau tanya Dewan soal sertifikasi. Oh, sertifikasi ya Silakan. Pak ya. Jadi, waduh ini mulai serem nih ya.
Pak, ini pernah kita ngobrol sama Pak Tarko sih, tapi nggak Ya. apa-apa lah kita Ya. ulangi lah. Jadi secara pribadi sebenarnya saya itu semakin susah lulus itu sebenarnya semakin senang. Saya itu nggak suka yang misalnya gelar Gampangan. gratis gitu, itu nggak suka. Jadi aku selalu memandang senior saya yang pasti ujiannya lebih berat itu buat saya seksi banget, Iya. gitu ya. Saya ikut ujian yang 4, maksudnya Ya. yang dulu 4 dan langsung lulus terus, tapi yang bikin saya nggak bangga adalah nilai saya 90-an. Ini model apa, nilai seperti ini, kayak katrolan gitu. Saya nggak suka, ya. Saya kan sombong ya, nggak suka. Ini pasti katrolan nih, gitu ya. Tapi sebagai pengajar PPAB, tentu saja saya semakin mudah lulus, semakin senang karena kinerjaku dihitung dari situ. Nah, menurut tapi Bapak dengar nggak bahwa soal-soal terutama AIP ini yang saya kritisi ya, itu terlalu lebay, terlalu berat. Ngeluarin anak gitu kan? Nah, betul, Ini model betul. apa Ini sih? model apa? Gitu ya. Karena gini Pak, kalau APKL itu kan pilihannya gampang. Maksudnya kita sudah tahu mana yang benar. Misalnya ada soal set langsung C yang benar. Tapi kalau AIP kan nggak gitu. AIP kan A, B, C, D-nya benar semua. Biasanya aku kasih trik ke anak-anak, cari 2 pilihan itu yang kalimatnya nggak match. Nah, tersisalah masih 2 Pak. Nah, kalau dua-duanya benar, nah, biasanya cari yang relate dengan soal. Kemudian atau yang kata-katanya persis dengan SA. Nyerah, ya udahlah cari yang panjang. Sampai gitu loh Pak, cari yang paling panjang sampai begitu. Nah, buat saya jujur Pak, buat saya AAEP seperti meminjam judul filmnya Susana seperti bernapas. Pernah lihat filmnya Susana nggak? Bernapas dalam lumpur ya. Ya, jadi menurut saya mengistilahkan adalah soal AIP adalah soal bernapas dalam lumpur. Kok anak-anak yang calon ini saya aja setiap kali menjawab mesti harus oke, cari dua yang salah gitu kan. Maksud saya gini Pak, bisa nggak? Soalnya itu sebenarnya nggak usah lebay seperti itu, nggak usah terlalu teoritis, nggak perlu jebak-jebak, kan ada jebak-jebak gitu kan. Orang nggak dijebak aja nggak bisa gitu loh ya. Maksudnya soalnya yang lebih membumi, tapi cara ngelulusnya nggak apa-apa diperketat nilainya, maksudnya nggak usah katrolan dan sebagainya. Maksudnya begitu. Gimana menurut pandangan Bapak sertifikasi? Kalau sebenarnya gini, kita ujian CPA itu karena kita full member of IFAC, kita punya namanya statement member obligation. Kita punya nama learning outcome yang kita harus menginduk ke IFAC. Itu. Jatuh-jatuhnya ke situ ya Pak. Ya, jadi segala silabus, mata ujinya itu harus nginduk ke IFAC. Jadi kita nggak sembarangan bikin soal itu. Dan dulu memang kita itu belum punya modul. Jadi gimana sih mau belajarnya gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah di akhir masa jabatan kami, saya di DS juga sebagai anggota, kita mengeluarkan 12 modul. Level dasar dan level profesional. Dan saya harapkan dan kami harapkan modul itu cukup membantu calon-calon peserta yang ingin mengikuti ujian sertifikasi akuntan publik. Jadi belilah modulnya kalau kalau itu kayaknya pasti laris sih menurut saya. Ya, mestinya box office mestinya loh ya. Box office bestseller. Oleh Bauson film ya. Kan saya salah satu tim penyusun ya. Okay. Saya aja beli. Apalagi saya aja beli ya karena menurut saya itu penting buat anak-anak saya di kantor. Oke. Dan isinya sangat-sangat bagus sekali, terutama itu ada di sisi auditing atau perpajakan AIP 2 di situ, perpajakan di situ isinya sangat-sangat bagus. Kamu udah sekali. beli nak? Belum. Berapa harganya Pak? Murah sekali, nggak sampai 2,5 juta itu. Tapi jadinya PPAB merasa saingkan loh sama YAPI. Jadi sama Yan, mau bikin modul kenapa sendiri ya ya? bisnis kita dicaplok lagi oleh YAPI? Enggak, kami Kita barusan menjulang ya. Nanti kita dijauhi gara-gara sudah ada modul, ini jujur ya curhat ya. Nah, justru enggak, kita harus berpikirnya begini. Dengan adanya modul, jadi metode ajar kita tuh searah dengan apa yang diujikan. Enggak sembarangan lagi ambil coba ngumpulin soal-soal, enggak. Sekarang itu kita mau ngajarin orang untuk lulus sebagai akuntan publik atau CPA itu, udah modul aja dipahami oleh tutor, ajarkan ke
anak-anak Anak-anak yang gitu ingin ya. mengambil course Jadi itu. nggak independen Betul kita sih dapat Pak, ya. karena ini PPAP juga sering dapat tawaran, Pak kita latihan dan soal, saya nggak mau. Maksudnya mau itu keluar mau tidak, kalau PPAP pelajari SA. Sebenarnya kita sambil belajar juga sih Pak. Ya, Jadi maksudnya ya. sebelum ngajar kan pasti belajar. Jadi feedbacknya ada. Jadi PPAP maunya tetap harus belajar SA. Baru kita praktekkan di soal-soal bahwa belajar kita efektif Ya. gitu loh Pak. Ya, dan di Karena- modul itu ya, contoh APKL. APKL itu kita bahas dari standar akuntansi yang pertama seri 200 itu sampai seri yang terakhir. Itu udah penomorannya udah up to date sekali dengan yang saat ini, dengan contoh dan contoh-contoh soal dan jawabannya di sana. Jadi bisa mudah sekali untuk belajar. Jadi Siap. Nanti jadi coba tak baca yang tadi misalnya dianggap soal itu terlalu Baik. terlalu ada ini penjelasan tentang kenapa jawabannya A gitu ada. Ada, Sip. ada, dan itu coba aja dipelajari, dan ketika itu diajarkan untuk yang mau ambil course itu, nah itu sangat bagus sekali. Dan itu kami anjurkan untuk PPAK. PPAK nggak usah kurikulumnya, udah itu aja kurikulumnya. Dan itu sangat Modul bagus itu ya. sekali ya modulnya, dari Oke, level dasar oke. sampai profesional. Siap, nanti saya coba beli ya. Oke, lanjut Pak Cahyo. Apalagi? Nggak tahu mau tanya apa ini. Saya tinggal satu ini. Apa tuh, Pak? Pertanyaannya. Sebenarnya pesan Apa aja tadi sih ya? untuk mahasiswa. Pengen apa? Oh Pak, kita tahu bahwa nggak tahu ya segmennya Pak, levelnya Pak Sandra sampai di mana. Sekali lagi saya contohkan ini di Surabaya. Kenapa saya dulu juga akhirnya tidak memutuskan untuk bikin KAP perseorangan karena pangsa pasarnya sangat iya. sangat mengerucut. Jadi biasanya kan kita polanya memang biasanya yang kita audit adalah klien-klien dari bank gitu Ya, kan. Nah, bank mensyaratkan untuk Rekanan. pasti Berpartner. rekanan dengan luar negeri malahan ya, Ya, maksudnya afiliasi. berafiliasi dengan luar negeri, dan memang harus nggak boleh perseorangan. Saya nggak tahu OJK mengharuskan nggak ya kayaknya. Cuman kan secara logika mereka pasti akan lebih milih yang bersekutu daripada Ya. perorangan karena jumlah SDM-nya kemungkinan tidak memadai. Ya. Nah, Pak Sandra sama sekarang kan ya? Ya. Perorangan gimana ceritanya? Dan saya perorangan, dan saya anti sekali dengan rekanan bank. Artis sekali dengan Anti ya. sekali. Musuh kita. Ya, lanjut. Masuk kita. Oh enggak dong, malah enggak saingan kita. Nggak Bagus. saingan, bagus sama kita itu. Nah, nggak saingan Oke. kita. Itu pilihan bisnis ya, maksudnya Oke, pilihan oke. bisnis. Rekanan is oke, nggak apa-apa. Tapi kan ada yang nggak mau rekanan, tapi nggak boleh juga menyalahkan rekanan Betul, juga, betul, gitu betul. ya. Kita di posisi itu, saya anti rekanan bank karena di posisi awal saya melihat rekanan bank itu cuman mau mencari kambing hitamnya aja. Oh gitu ya. Ya, Ada melega. tanda-tanda ke sana. Ya, dan faktanya memang kan semua banyak diatur. Mau sesuai dengan kriteria analisis mereka semua diatur gitu. Baik mereka mau ya let's say mereka ada mau meningkatkan omset segala macam, dan sekarang dikejar orang pajak. Kan sering sekali itu untuk memenuhi analisis itu menaikkan atau memoles laporan keuangan ya. Dan laporan di antara laporan keuangan yang diberikan ke bank ternyata sekarang tuh terintegrasi dengan pajak. Sehingga Makanya sekarang banyak auditi minta restatement, Iya. ya kan? Iya. Dan itu kalau CAP yang merestatement itu langsung lampu merah itu. Hati-hati. Karena itu perbuatan yang sangat-sangat tidak wajar untuk akuntan publik. Dan itu salah satunya saya maksudnya memitigasi resiko jangan nggak usah ya berperan gitu ya. mendingan saya nggak usah ambil klien yang dari bank deh. Dulu saya sempat audit klien TBK ya. Klien TBK itu salah satu pinjaman di bank, salah satu bank BUMN gitu ya. CAP saya ini belum rekanan, dan saya memang di awal nggak mau rekanan. Terus auditi tersebut akhirnya tanya, Pak rekanan bang? Enggak Pak. Terus Bapak mau nggak daftar? Mereka minta menganjurkan Bapak untuk daftar. Saya tetap jawabannya saya nggak mau Pak, karena kami juga punya surat dari IAPI ya tahun 2018 itu untuk menyetop rekanan bank ya gitu. Terus auditinya, karena auditi sudah mungkin hubungan dengan kita, terus mereka tahu manfaatnya dari audit dari kita, akhirnya si auditi itu memindahkan fasilitasnya, dibayar lunas dan pindah ke bank lain, dan sampai saat sekarang mereka pakai kita. Itu yang TBK. Jadi saya di posisi maksudnya rekanan bank tuh ya udahlah, kalau memang bukan rezeki saya ya udah nggak apa-apa pakai kap yang lain gitu. Kalau perorangan tadi memutuskan perorangan karena tidak suka. Saya sejujurnya betul. Sejujurnya saya itu kan orang yang
kamu pasti pernah kesel sama aku karena saya itu anti mainstream, gara-gara anti mainstream jadi perilaku saya itu jadi nggak umum menurut Random, orang dan itu jadinya kerjasama itu menyulitkan. Ya. Nah, apakah Pak Sandra memutuskan perorangan karena pasti akan bermasalah kalau persekutuan atau gimana? Enggak sih, sebenarnya saya baca buku Pak Mustafa ya. Oke. Ya, itu saya baca itu kayaknya salah satu partner Deloitte ya. Nggih. Ah, ah. Big Four pokoknya. Big Four. Jadi saya baca pengalaman mereka tuh mereka bikin KAP dari dari garasi mobil, dari perorangan, terus ketemu temennya, terus mereka sampai afiliasi asing sampai cupnya besar gitu. Saya sebenarnya mau meniti seperti itu. Jadi makanya ketika saat ini staf saya yang 2 sudah CPA, tinggal ujian komprehensif. Nah, ketika mereka lulus, mereka jadi partner saya. Jadi organik dari kantor. Proses lah Ya, gitu. saya mau kira-kira bisa nggak sih saya menjalani itu sampai mungkin ya saya nggak tahu sampai di mana nanti prosesnya itu. Berarti cinta banget sama dunia AP ya. Passion. Beda sama kita. Kita kan apa supaya terkenal, enggak ya? Apa kita nyerah aja kan? Jualan aja. Kalau dia pinter jualan, Pak. Kalau saya kan Kan saya nggak akuntan bisa. publik itu jualan juga. oh iya. Iya, Ya, makanya celakanya soft skill saya itu rendah. Jadi saya itu kan tadi ngelesi anak UNER itu mulai tahun 98. Berapa tahun tuh, 5 tahun. Nah, mereka sudah yang pasti sekarang di posisi-posisi yang misalnya di bank ya, di posisi yang sudah ini. Ketemu ya saya nggak ngomong klien loh, kamu punya klien nggak? Ketemu ya hahaha. Wow. Terus sebelah saya itu direktur BNI loh. Anaknya les sama saya. Ketemunya halo gini. Nggak tahu jiwa bisnis saya itu nggak jalan gitu loh. Nanti kalau menurut saya itu jualannya itu nanti ketika misalnya tadi ya ada teman-teman kita nawarin 25 juta atau cup sebelumnya 25 juta. Kita bisa jualannya 50 juta. Malahan ya. Iya. Ditantang malahan ya. Ya, maksudnya saya bisa jualan 50 juta. Cup sebelumnya misal 25 juta, saya bisa jualan 50 juta. Nah, itu yang harus kita latih. Kita latih. Gitu. Iya. Berarti Nanti kita undang kata lagi. Pak Sandra, kompetensi lah yang kita unggulkan. Nah, salah satunya. Pak Sandra sudah di posisi itu. Kita masih di posisi semakin Sini-sini kita rewel, aja, ya. semakin baik. Baik, gitu kan. Tahun depan harus kawin lagi gitu. Paling sedih itu Pak yang kalau opininya kemarin clean sementara kita pengecualian terus ditanyain Bang, Bapak kenapa pengecualian? Ya KAP-nya kemarin bodoh. Kan nggak mungkin. Ya, opini saya itu hampir 50%, 60% tuh modifikasian atau pengecualian. Sama-sama. Ada yang disclaimer malah. Setiap tahun mesti ada Ya, disclaimer. ada aja. Dan saya nggak peduli mereka mau pakai saya atau enggak. Tapi ada yang balik nggak Pak? Dikasih disclaimer. Ada. Gitu. Ada. Ya Pak, Ada yang jadi kalau saya kemarin kan jadi tahun kemarin clean. Ya. Tahun ini bagaimana bisa clean, orang pendapatannya nggak bisa diuji. Gitu. Bayangkan Pak ya, SPT 2, berapa M. Laporannya 48 M. Sebenarnya saya tipe yang nggak apa-apa nggak sama dengan SPT. Yeah. Saya tahu semua orang Indonesia mencuri pendapatan. Jadi nggak mungkin memang segini gitu kan. Asal memang real, asal bisa dibuktikan. Yeah. Nah itu nggak bisa dibuktikan. Saya disclaimer, belum jadi sudah ditolak. Ya sudah Yeah. pindah ke AP. Begitulah. Didengar pajak sama itu mencuri pendapatan. Tolong pajak. Pak bener kan Pak, orang Indonesia gue mau nanya mana ada perusahaan yang nggak mencuri, gue nanya ya, jujur aja. Mana lagi gencar-gencar ada surat Biarin ya. aja, emang begitu kok. Oke, Ya, udah, gitu. ini Terus apa lagi pertanyaan ya? terakhir. Sertifikasi lagi dong, Oh, sebentar. Satu lagi masih pertanyaan lagi. masih membuli ya. Pak, akhirnya Bapak kan sudah tahu kan lulusan-lulusan AP sekarang. Tadi kan marah-marah tuh workshop dianggap ini dan sebagainya. Menurut pandangan pribadi sejujurnya Pak Sandra, apakah memang tapi Lulusan menurutku workshop. secara umum kan ini bisa dibully nih aku ya. Jadi maksud saya kalau kita kan zaman dulu jalan 50 kilo ya gak masalah gitu kan. Tapi sekarang kan sudah ada banyak fasilitas generasi apa namanya? Gen Z. Gen Z itu kan dikit-dikit healing, dikit-dikit bunuh diri. Ya gak tahu dulu zaman kita susahnya kayak apa gitu kan. Iya kan? Enggak dikit-dikit healing, dikit-dikit bunuh diri dah. Mental Banyak health. fasilitas loh padahal Pak ya gitu lah. Nah, apakah
memang kualitasnya AP itu memang semakin menurun karena memang kondisinya memang katakanlah digampangkan. Terus bagaimana pendapat Bapak tentang workshop Bapak ya, kita lihat pendapatnya Pak Sandra yang pasti valid karena bagian dari Dewan Sertifikasi. Kalau menurut kita ya, orang ditetapkan sebagai CPA itu sudah mempunyai kualitas kompetensi yang sama. Oke, selamat. Ya. Terlepas apapun. Ya, terlepas Ada ujiannya ya. prosesnya seperti apa, kalau sudah ditetapkan, karena kan organisasi yang menetapkan. Let's say nanti selama bekerja dia nggak menetapkan prosedurnya, tidak menerapkan SA, jadi bukan salahnya metode untuk meluruskan Itu kan gitu kembali ya. ke pribadinya Nah, ya. kembali. Masalah etika kan nggak bisa diajarkan ya. Ya, begitu. Kalau menurut saya sama saja. Sama aja ya. Sama saja. Kalau lulusan, maksudnya kompre lulusan kita 4 kali ujian itu, terus sekarang macam-macam gitu ya, workshop, terus ada kompre, ada telaah, KKP, itu menurut saya sama saja. Yang membedakan nanti ketika kita sudah menjalankan profesi sebagai akuntan publik. Nah, dia lulus workshop misalnya, dia menetapkan prosedur terus dijalanin, kualitasnya bagus ya nggak masalah gitu kan, ya sama saja. Nanti setelah bekerja aja yang membedakan dan akan ditentukan oleh regulator. Mungkin kebetulan kemarin-kemarin itu yang disanksi itu kebanyakan teman-teman, kebanyakan itu yang mungkin ya mengeneralisasi gitu kan, dan itu harusnya Karena takutnya Pak disanksi ketika saya ngajar PPL misalnya, ngajar kerja itu ada kemungkinan kenapa AP nggak melakukan satu, memang karena moral, artinya ya emang males aja gitu ya. Kedua takutnya kemampuan, emang nggak tahu ternyata gitu loh. Yang kita takutkan seperti itu. Makanya kalau klien itu kan kadang ada nawar, Pak kita kan cuman omset kita sekian Pak, kenapa fee-nya sekian gitu kan. Cuma tanda tangan. Kita itu mau Bapak mau omsetnya sekian, kita standar kita nggak bisa dikurangi, prosedur kita tuh nggak bisa kita kurangi loh. Jadi apapun klien, karena kita kan pakai SA tuh SA sekarang gitu ya, pakai standar audit itu yang sekarang, dan nggak ada standar audit tuh ketika dia kecil kita pakai standarnya yang kecil juga gitu kan, belum ada kita. Jadi standar kita tuh sama. Ya makanya Pak kemarin kan ada yang ngajar, Pak ini ngajar EP, memang ngajar EP, tapi gimana cara ngauditnya EP? Ya mana ada ngaudit berdasarkan standarnya, nggak ada, standarnya cuma satu, laporannya baru berdasarkan EP, berdasarkan ini, tapi kalau ngauditnya ya sama aja, aja, konfirmasi ya konfirmasi. Ya prosedurnya kita tetapkan sama saja. Mau klien besar kecil kan sama saja. Mungkin skop dari pemeriksaan yang berbeda, tapi tetap standarnya sama. Jadi makanya ketika ada yang nawar ya, kalau kita di posisi itu ya kita nggak bisa mengurangi prosedur kita. Mudah-mudahan kita harus di level seperti Pak Sandra ya. Nah, sama semua sebenarnya pilihan. Aku di PPAB aja lah. Tapi kembangkan sampai besar jadi kampus terbaik iya di dong, pasti Indonesia. Nanti Pak Sandra jadi pengajar. Ya, beli modulnya kan gitu. udah nggak di pengurusan, berarti waktunya lebih luang banyak ya Pak ya. Gitu. Nah, terakhir aja ini Pak, Pak Sandra waktunya sempit soalnya. Nah, pesennya karena Pak Sandra AP muda dan ini banyak lulusan juga kan muda-muda nih Pak sekarang. Pesennya buat AP muda aja deh Pak. Gimana? Sama mahasiswa-mahasiswa untuk tertarik di dunia audit. Terima kasih buat rekan-rekan atau teman-teman atau mahasiswa yang saat ini lagi belajar akuntansi ya. Jumlah akuntan publik saat ini sangat-sangat terbatas. Dengan wajib pajak dan entitas yang ada di Indonesia saat ini tuh sangat banyak. Jadi ada satu opportunity atau kesempatan yang sangat luar biasa. Di samping itu, akuntan publik kita saat ini tuh jumlahnya dan umur akuntan publik saat ini yang senior-senior tuh banyak sekali. Dan kita harus mengisi kekosongan itu. Kalau bukan rekan-rekan atau teman-teman mahasiswa yang jurusan akuntansi bergabung ke akuntan publik, siapa lagi yang mau mengisi ini? Dan nanti diisi oleh orang-orang yang lain. Karena orang yang sukses itu yang bisa melihat peluang. Jadi harus dilihat peluang itu, nikmati prosesnya. Jangan kalah dulu sebelum berpelang ya.
nanti kita nikmati aja prosesnya. Let's say misalnya ketika nggak jadi akuntan publik, dia pernah bekerja di kantor akuntan publik, dia bisa bekerja di tempat lain atau di perusahaan yang juga bagus. Dan nggak ada salahnya bekerja di kantor akuntan publik jadi auditor, ngambil sertifikasi untuk menambah value added dari teman-teman. Jadi kalau menurut saya itu, kalau saya pribadi ya, profesi akuntan publik sangat menjanjikan, ya. Dan saya sudah merasakan enaknya menjadi akuntan publik gitu. Dan ditambahi, jadi supaya cepat lulus, nggak berulang-ulang selain beli modul, belajarlah sama PPAB. Itu yang paling penting daripada ngulang berkali-kali. Kira-kira Pak, ketika baca modul gitu ya, kira-kira potensi lulus berapa persen? Tergantung level ya. Kalau levelnya level associate, level profesional, atau levelnya ke level yang urus izin, CPA expert gitu. Kalau level sampai profesional, kita yakin dengan modul itu memudahkan, lebih sangat memudahkan untuk ujian sertifikasi. Profesional yang mana, yang dasar? Apa? Profesional itu Yang dasar, bukan? Bukan, yang dasar itu associate. Oh, Nah, yang tadi yang lulusnya kemungkinan besar yang level dasar sama profesional tuh cukup membantu dengan modul itu. Tapi kalau level expert kan harus praktik ya, teknisnya misalnya harus bawa KKP-nya, harus nyusun proposal untuk ujian komprehensif. Nah itu untuk level izin AP. Tapi untuk sampai level profesional itu cukup membantu cukup sekali. membantu ya. Nah, Oke. oke, API endorse kita dong ya modulnya. Kita bantu promoin ini ya. Oke, terima kasih Pak Ya, Sandra udah di sama-sama. sela-sela kesibukan CPA Days udah Ya. sempatkan waktu buat podcast bareng Kalau sama begini nggak kita. kenal, Pak. Kalau nggak gini nggak kenal, kenal sih aku. Sok kenal aja. Aku yang nggak gaul ya. Terima kasih Pak Sandra, Ya, sampai ketemu sama-sama. lagi di podcast selanjutnya dan mungkin jadi bintang tamu PPAB nanti. Iya. Buat PPL bareng sama Pak Sandra ya Pak ya. Oke. Gitu ya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen. Sampai jumpa.